Oke, jadi untuk tik untuk kelas 8 semester 1 ini, di buku yang saya dapat ini bahwa nanti kita akan mempelajari tentang Microsoft Office Word 2007 ya. Akan tetapi nanti kita sesuaikan saja dengan nanti yang komputer yang ada di lab. Nanti video ini sebagai pengantar saja. Sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam kelas bahwa Microsoft Office ini dia sudah dalam versi yang terbarunya, yaitu sampai 2019, bukan 2007 lagi. Jadi nanti kita untuk belajarnya nanti kita sesuaikan saja. Oke. Microsoft Office Word sendiri dia itu adalah bagian dari keluarga Microsoft Office yang terdiri dari Office untuk Word, Excel, Access, PowerPoint atau PPT, dan yang lain-lain yang saya sudah jelaskan di dalam kelas. Publisher misalnya, dan masih banyak lagi. Saya sudah kasih contoh ya dalam kelas ya. Oke. Jadi Microsoft Office ini dia perangkat lunak, atau kalau dalam bahasa TIC-nya itu disebut software. Jadi untuk perangkat ini kan dia terbagi jadi ada beberapa bagian, itu ada software, perangkat lunak, ada hardware, perangkat keras, ada juga namanya brainware. Nanti akan kita bahas nanti di kelas satu persatu. Tapi kalau untuk Microsoft Office ini dia termasuk software, dan dia juga dari perusahaan perangkat lunak yang terbesar di dunia, yaitu perusahaannya namanya Microsoft Corporation. Microsoft Corporation. Faktanya bahwa mayoritas orang-orang di dunia ini menggunakan Microsoft Word, Microsoft Office, terutama Microsoft Office Word. Kenapa? Karena memang pertama dia itu mudah digunakan. Microsoft Office Word, Microsoft Office Word itu yang pertama itu dia mudah digunakan, dan yang kedua tampilannya menarik, sehingga dengan dua alasan utama inilah orang-orang lebih memilih menggunakan Microsoft Office Word sebagai aplikasi pengolah kata yang utama. Selain dua hal ini, dia juga Microsoft Word juga memiliki kemampuan yang mendukung pembuatan dokumen seperti surat, buku, majalah, novel karangan, dan lain-lain. Ada juga dia juga bisa menyisipkan seperti gambar, grafik, dan lain sebagainya, diagram atau yang lain. Tetapi itu kelebihannya. Tapi kekurangannya yaitu salah satunya itu bahwa harganya itu lumayan mahal. Harganya lumayan mahal. Jadi banyak versi-versi bajakannya yang fitur-fiturnya tidak lengkap. Kalau mau fitur yang lengkap kita harus membelinya gitu. Sehingga orang-orang pun juga banyak juga yang mencari perangkat lunak yang sejenis dengan
Microsoft Office Word ini. Karena yang pertama tadi karena dia mahal. Oke. Jadi ada beberapa cara untuk kita masuk pada memulai Microsoft Word. Jadi tentunya yang pertama itu kita nyalakan komputer. Jadi nyalakan komputer. Kalau komputernya masih berbasis CPU, maka kita tekan dulu tombol di CPU dan tombol monitor. Oke. Atau komputer yang sudah lebih praktis sekarang itu CPU dan monitornya sudah sekalian, jadi tidak terpisah-pisah lagi. Jadi hanya ada satu layar dan hanya ada satu tombol untuk ditekan nanti untuk menyalakannya. Oke, cara pertama jadi biasanya untuk cara pertama untuk memulai Microsoft Word, ketika sudah nyala seperti ini, kalian pilih tombol Start yang ada di pojok kiri bawah. Kalian klik All Programs, kemudian kalian cari yang namanya Microsoft Office, kemudian kalian cari Microsoft Office Word. Kalau punya saya ini 2010. Jadi kalian klik saja, dia akan muncul. Atau kalian bisa menggunakannya kalau kalian sudah ada Microsoft Office Word-nya di desktop kalian, layar display desktop kalian yang ini, layar utama kalian, maka kalian tinggal di sini, atau kalian klik kiri 2 kali pada mouse, atau kalau selain klik kiri 2 kali, kalian bisa juga klik kanan, kemudian kalian klik open, maka dia akan terbuka dengan sendirinya. Oke. Ini adalah layar utama Microsoft Office Word yang sudah kalian tuliskan dan juga kalian gambarkan di karton manila. Oke. Itu untuk memulai. Untuk mengakhiri, kalian klik pojok kiri atas. Kalau di Office Word 2007 itu masih berupa gambar lambang Microsoft Office-nya, tapi kalau untuk Word 2010 ke atas, maka gambarnya sudah tidak ada, jadi kita klik di yang namanya file. Kalian klik di situ, kemudian paling bawah sekali kalian cari exit. Itu cara pertama untuk mengakhiri. Cara kedua, kalian bisa langsung close dari tanda pojok kanan atas, yang tanda silang ini. Kalian bisa langsung close dari sini. Itu cara kedua. Atau cara ketiga, kalian lihat di keyboard, kalian bisa cara tekan tombol Alt ditambah F4. Bagaimana maksudnya? Ya, kalian lihat di keyboard itu ada tombol ALT ya, alternatif. Kalian tahan tombol itu, kemudian kalian lihat di keyboard bagian atas yang ada F1 sampai F12 itu, kalian tekan Alt dengan F4 secara bersamaan, maka dia akan otomatis keluar sendiri. Ini karena tadi saya sudah tulis, makanya dia muncul seperti itu. Kita mulai new document, misalnya yang ini saya tutup dulu. Oke, sekarang kita tekan Alt F4, maka dia langsung tertutup seperti itu. Oke, sekarang kita akan bahas tentang menu dan icon pada Microsoft Office Word 2010. Sebenarnya apa itu menu? Jadi tadi kita sudah bagaimana cara memulai dan mengakhiri Microsoft Office Word. Sekarang sebelum kita bekerja dengan Microsoft Office Word, tentunya kita harus mengenal dulu menu-menunya dan icon-iconnya. Itu kalau misalnya insert ini dengan icon-iconnya ini maksudnya apa gitu.
Maka pertama kita harus mengenalnya. Oke, yang pertama ada menu home. Menu home. Jadi menu home ini ada beberapa icon-icon yang dibagi menurut fungsi-fungsinya yang berhubungan, yaitu misalnya ada font yang ini untuk memilih jenis tulisan. Banyak sekali jenis tulisan di sini, tinggal kalian pilih sesuka hati kalian. Ada juga paragraf. Ini paragraf, ini untuk bagian font ini ya. Jadi untuk selain jenis tulisan, kalian juga bisa mengatur besar kecil tulisan. Kalian juga bisa mengatur tulisan tebal, tulisan miring dan tulisan underline atau garis bawah. Misalnya gini, saya coba menulis MTS Negeri 1 Kepulauan Sula atau MTS Negeri 1 Sula. Oke. Saya untuk tulisan ini saya saya ganti untuk fontnya, saya rubah menjadi ukuran tulisannya misalnya saya taruh 26, 28. Otomatis dia akan jadi besar. Tulisannya itu jenisnya yaitu Calibri, maka coba saya rubah jadi Times New Roman atau yang lainnya. Misalnya saya rubah sini menjadi misalnya Monotype Cursiva, maka tulisannya akan jadi seperti ini. Kemudian ini untuk menu bold, untuk menebalkan. Ini untuk italic, untuk membuat tulisan miring, tapi karena tulisan Monotype Cursiva dia sudah miring duluan. Coba kita Times New Roman, kita bold ya untuk terang, untuk menebalkan, italic untuk memiringkan, underline untuk memberikan garis bawah, terus strike through ini untuk membuat coretan gitu. Oke. Dan di sini untuk membuat warna pada tulisan, misalnya kita mau buat merah, akan jadi merah misalnya. Oke, ini untuk paragraf. Ini untuk icon paragraf di sini. Ini untuk paragraf rata kiri, ini rata tengah, ini rata kanan, dan ini untuk rata kiri kanan. Oke. Seterusnya dan yang seterusnya. Kalau bagusnya nanti kalian langsung praktek, kita langsung praktek di lab supaya nanti untuk yang lain-lainnya ini kita bisa langsung lihat fungsinya sebagai apa. Ada juga icon copy di atas, copy. Oke, misalnya kalau kita copy, kita mau mengcopy tulisan ini, setelah kita copy, misalnya kita mau di baris baru, kita enter, maka kita menggunakan icon paste di sini, maka dia akan tercopy, begitu ya. Kalau icon ini, misalnya icon cut, dia ini bukan copy, dia ini memotong. Jadi kalau kita paste, maka kita cut yang bagian yang tadi, misalnya ini kita cut, maka bagian otomatis bagian yang kita cut, kita potong akan hilang. Kemudian kita akan paste di tempat yang kita inginkan, maka dia akan muncul di situ. Dan bagian yang pertama tadi tidak akan hilang, kecuali copy ya. Kalau copy itu nanti dia namanya saja copy ya, dia memperbanyak gitu. Jadi itu untuk home, sekilas untuk home. Dan yang kedua ada insert. Insert ini di sini kalian bisa ada beberapa menu di sini. Ini untuk membuat cover, misalnya ini untuk membuat blank page atau halaman kosong yang baru, atau ini page break untuk membuat halaman berikutnya. Ini untuk membuat tabel. Itu tag picture ini untuk menyisipkan gambar dan seterusnya yang lain-lain. Kalau ini page layout, ini untuk mengatur lembaran kerja. Misalnya kalian mau lembaran kertasnya kalian mau apa, misalnya A4, kalian bisa atur dari sini. Atau kalau kalian mau atur
marginnya apa, misalnya ini margin normalnya yaitu atas atas bawahnya 1, kiri kanannya 1 senti artinya misalnya. Dan yang seterusnya ini hanya pengenalan saja. Ada juga untuk reference. Ini untuk biasanya ini dipakai untuk menyisipkan sumber-sumber penulisan ilmiah kalian nanti. Ada mailings juga, ada review dan ada view. Nanti kita akan kalau view ini untuk mengatur tampilan dokumen ya yang akan kita gunakan untuk mengatur. Jadi kalau kalian mau misalnya mau lihat tampilannya semakin besar ya kalian tinggal atur zoomnya, naikkan saja, maka nanti dia akan semakin besar. Kalau kalian mau normal ya kalian pilih saja 100% ya. Kalau kalian mau menghilangkan ralernya di samping, kalian tinggal ini dan yang lain-lainnya. Oke. Mungkin itu dulu untuk pengenalan beberapa tab menu di Word ya.